Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Aulia dengan NIM 33362200018. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kondisi darurat serta prosedur tanggap darurat pada proyek konstruksi. Pengertian keadaan darurat atau emergency itu sendiri adalah suatu situasi yang terjadi mendadak dan tidak dihendaki, yang mengandung ancaman terhadap kehidupan, aset, dan operasi perusahaan, serta lingkungan. Oleh karena itu, memerlukan tindakan segera untuk mengatasinya. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan darurat pada suatu proyek konstruksi harus dari jauh-jauh hari diantisipasi dengan benar. Hal ini bertujuan untuk keselamatan pekerja dan kelancaran proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian ada jenis-jenis keadaan darurat pada proyek konstruksi. Yang pertama itu ada natural hazard atau bencana alamiah. Yang pertama itu ada banjir, yang kedua kekeringan, yang ketiga ada angin topan, yang keempat ada gempa bumi, dan yang kelima ada tsunami. Nah, yang kedua ini technological hazard atau kegagalan teknis. Yang pertama ada pemadaman listrik, kedua kebocoran nuklir, ketiga peristiwa kebakaran atau ledakan, yang keempat ada kecelakaan konstruksi, kelima ada kerusakan alat. Kesiapsiagaan darurat membantu meminimalkan cedera pada manusia, kerusakan lingkungan, kerugian aset, dan dampak reputasi yang dapat terjadi akibat dari keadaan darurat itu sendiri. Perlu dipahami bahwa ukuran dan kompleksitas proyek serta akses dan lokasi memiliki pengaruh pada tingkat perencanaan yang diperlukan untuk keadaan darurat. Oleh karena itu, sangat disarankan agar kontraktor memastikan bahwa anggota staf di lokasi membantu mengembangkan rencana tanggap darurat. Kemudian selanjutnya ada Emergency Response Plan atau ERP. Pengembangan ERP harus mencakup beberapa elemen berikut. Yang pertama ada prosedur dan strategi implementasi tertulis. Yang kedua ada tim penanganan keadaan darurat. Yang ketiga ada pelatihan dan kompetensi. Yang keempat ada fasilitas tanggap darurat. Yang kelima ada perencanaan dan implementasi ERP. Yang keenam ada tanggap darurat medis. Yang ketujuh ada pelatihan atau drill. Yang kedelapan ada komunikasi dan pelaporan. Yang kesembilan ada inspeksi, audit, dan tinjauan berkala. Prosedur tanggap darurat pada proyek konstruksi. Yang pertama ini ada identifikasi resiko. Jadi pada poin ini kita mengidentifikasi masalah yang mungkin akan terjadi pada proses pembangunan tanggul laut ini apa saja, dan kemudian memasukkannya ke dalam tingkatan resiko, tinggi, sedang, dan rendah. Dan ini merupakan tingkatan dampak resiko yang mungkin terjadi. Yang di tingkatan pertama yaitu tidak signifikan, dapat ditangani dengan kegiatan rutin dan dampaknya kecil, tidak merugikan stakeholder. Yang kedua kecil, mengancam efisiensi dan efektivitas proyek pada beberapa aspek dan dampaknya sedikit merugikan stakeholder. Yang ketiga, menengah, menghambat pelaksanaan proyek dan dampaknya merugikan stakeholder secara keuangan dan kinerja. Yang keempat, besar, menyebabkan penghentian proyek sementara dan merugikan stakeholder secara keuangan dan kinerja. Yang kelima, ada sangat besar atau katastrofik, berdampak pada ketidakstabilan dan menyebabkan proyek dihentikan. Dampak yang ditimbulkan dari keadaan darurat pada saat pembangunan tanggul Rop Pantura mengakibatkan tergenangnya pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang sekitar 30-150 cm, dan kemudian Sungai Meduri yang melintas di Kabupaten Kota Pekalongan meluap sehingga menggenangi beberapa daerah seperti Dowo, Pasir Sari, Karangjompo, dan beberapa daerah lainnya. Banjir Rop Pantai Utara Jawa juga berdampak di sebagian wilayah Kabupaten Demak hingga ketinggian 30-100 cm. Proses dan prosedur tanggap darurat proyek tanggul pesisir pantai di Jalan Pantura, Demak, Jawa Tengah. Yang pertama yaitu menginventarisasi tanggul yang limpas atau terlampaui oleh air, dan jika terdapat tanggul yang jebol, maka penanganan selanjutnya yaitu dengan dipasang geobag atau jumbo bag sebagai tanggul sementara dengan penahan yang kuat. Yang kedua, mempersiapkan sarana pengendali banjir seperti pompa air dan bahan banjiran, serta langsung membentuk tim untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terkena dampak banjir air rob tanggul di Jalan Pantura, Demak, dengan menyediakan pos tempat pengungsian sementara. Yang ketiga, dalam upaya penanganan banjir ini, PUPR secara bertahap dan terpadu mulai membangun infrastruktur pengendali banjir, mulai dari hulu hingga hilir sekitar kota Semarang, diantaranya pembangunan bendungan Jatibarang. Terus selanjutnya ada pembangunan kanal banjir, normalisasi sungai, tanggul rob, stasiun pompa, kolam retensi, termasuk bendungan gerak di Kanal Banjir Barat KBB untuk penanganan hilir. Dan yang keempat, telah dibangun tanggul rob yang membentang sepanjang 2,17 km. Dan yang terakhir, kemudian dilaksanakan juga pembangunan jalan tol Semarang-Demak sepanjang 27 km yang direncanakan terintegrasi dengan tanggul laut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.